Total outfit berapa harganya? 20 juta, 30 juta, ada yang pernah 40 juta. Ya kalau ibu-ibu mah tas juga ada yang 100 juta ya. Tas Hermes gitu kan. Terus kelihatan keren gitu. Keren di hadapan jiwa yang kerdil. Ya, kalau di hadapan jiwa yang besar dia nggak kelihatan keren. Kenapa? Karena berarti dia punya duit tapi nggak ngerti value. Saya pernah ngomong kayak gitu. Ada orang punya pakaian satu outfitnya total berapa harganya? 45 juta. Saya bilang lu punya duit tapi lu gak ngerti value. Kenapa? 45 juta itu lu bisa pergi umroh 9 hari sama gua. 45 juta itu lu bisa pergi Maroko, Spanyol, Portugal 11 hari sama gua. Itu harganya 40 juta juga. Ya, punya duit bisa pergi Maroko, Spanyol, Portugal 14 hari tapi malah dia beliin tas. Ya, siapa yang bodoh coba? Ya, kan biar bagus penampilan. Kalau Anda perlu baju yang bagus supaya kelihatan keren, berarti Anda gak keren. Ya, karena kalau Tom Cruise datang ke Tangerang, ke Cipondoh gitu ya, Tom Cruise pakai celana warna oranye, pakai baju warna ungu, nggak nyambung sama sekali, tetap aja keren. Ya, orang keren tuh nggak usah diapa-apain juga keren, bajunya salah juga keren juga, gitu. Tetap aja orang pengen foto sama dia. Jadi kalau yang bikin Anda keren adalah baju, berarti Anda nggak keren. Ya. Karena orang keren gak perlu begitu. Kalau Anda dihargai karena pemikiran, karena kecerdasan, Anda pergi kemana-mana pakai baju koko juga orang cium tangan, orang pintar, orang hebat nih. Ini guru kita, wah gitu kan. Kalau kita dihormati karena pemikiran, ya. Kalau karena dihormati karena baju ya begitulah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu. Pertama-tama untuk panitia mohon maaf ini nggak masuk kayaknya ya powernya. Ah ya sip, udah masuk. Ya. Khawatifillah, sebagaimana dijelaskan tadi, saya diminta memberikan bahasan sedikit tentang logika iblis. Sebenarnya saya punya concern yang sangat luas tentang masalah pemikiran, ya. Dan manusia itu memang makhluk yang bekerja berdasarkan pemikirannya. Ya, kita ini bukan makhluk yang random gitu ya, bukan makhluk yang berbuat sesuatu tuh nggak ada sebabnya gitu, nggak tahu kenapa dia kayak begini, kenapa dia kayak begitu gitu ya. Pada dasarnya ada sebab dibalik semua tindakan kita. Ya, dan yang mengatur semua tindakan kita itu adalah pemikiran kita. Maka kalau pemikiran kita nggak beres, ya perilaku kita juga nggak beres. Ya, nah kalau kita dengar iblis itu makhluk yang kafir, yang kufur gitu ya, yang jahat gitu ya, itu pun ada latar belakang pemikirannya gitu. Artinya ada sesuatu yang membuat dia berpikir seperti itu. Ya, seperti itu seperti apa ya nanti kita bahas satu persatu. Ini sebenarnya kita bahasan ini adalah tadabbur surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Ya, jadi bisa sambil dilihat Al-A'raf, nanti bakal tampil juga sih. Ya, ayat 11 sampai 18 surat Al-A'raf, surat ke-7. Itu adalah dialog antara Allah dengan iblis. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana iblis berpikir. Ya. Pertama-tama kita berkenalan dulu, yang namanya iblis itu adalah
makhluk dari bangsa jin yang diciptakan sebelum manusia. Nama asli iblis ini ada banyak perdebatan, tapi yang pasti nama iblis ini muncul setelah dia membangkang pada Allah Subhanahu wa taala, dan konon menurut terambil dari kata ablas yang artinya berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini ada sebuah ayat yang menggunakan kata ablas, yublis, ya, yublisul mujrimun. Berputus asalah orang-orang para pendosa, ya. Wa yauma taqumus saah, ya. Nanti ada hari, ya, ketika yublisul mujrimun, ya, ketika para pendosa itu berputus asa, ya. Jadi iblis itu kalau kita singkat sifatnya iblis gitu, sifat atau kesalahannya iblis adalah dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi iblis ini makhluk dari bangsa jin, sudah ada sebelum manusia. Berapa lama sebelum adanya? Nggak tahu, ya. Wallahu bisawab. Kadang-kadang orang Indonesia lebih tertarik sama hal-hal yang nggak penting kayak begitu gitu ya. Detail-detail nggak penting gitu ya. Jangan kayak begitu ya. Sesuatu yang diceritakan dalam Al-Quran itu yang penting-pentingnya aja. Ya, jangan kira kalau nggak diceritakan berarti nggak ada. Ada juga. Ya, saya pernah dapat pertanyaan kayak gini nih, gara-gara film Da Vinci Code dulu muncul ya. Ustaz, apa betul Yesus punya istri? Saya bilang, masalah lu apa? ya kan itu di film Da Vinci Code intinya dia punya istri, terus dia punya anak. Ya itu kan masalahnya orang Kristen, karena Kristen menganggap dia anak Tuhan. Maka kalau dia punya anak jadi masalah. Anaknya itu apa namanya, cucu Tuhan gitu. Tapi orang Islam kan melihat beliau sebagai nabi. Nabi punya istri aneh nggak? Nggak aneh gitu ya. Justru aneh kalau nggak punya. Ya, nah itu yang kadang-kadang kita meributkan yang detil-detil yang kita nggak tahu gitu ya. Kok nggak pernah dijelasin istrinya Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran? Ya sama, istrinya Nabi Harun alaihissalam juga ente nggak tahu gitu ya. Nah, yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah yang penting-pentingnya aja. Ya, yang esensi-esensi yang perlu kita ketahui. Ya, hal-hal yang nggak perlu kita ketahui, nggak penting-penting amat buat kita, biasanya nggak dijelaskan. Ya, bayangin kalau Quran tuh menjelaskan segala hal, segala detail dijelaskan, itu nggak jadi 600 halaman gitu ya, jadinya tebal sekali. Ada konspirasi apa di belakang? Ya, jadi kita akan tadabur sedikit surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Kita awali dengan ayat pertamanya, ayat 11 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Ya, dan sungguh telah kami ciptakan kamu, kemudian kami sempurnakan bentuk kamu, kemudian kami perintahkan malaikat untuk sujud maka kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Sekali-kali dia tidak mau sujud. Ya, ada banyak hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Ketika Allah SWT merintahkan para malaikat untuk bersujud, iblis gak mau turut serta. Nah, ini kalimat yang kayak begini membuat banyak orang mengira kayaknya dulu iblis itu malaikat. Karena yang disuruh sujud kan malaikat kan? Ya, nah, iblis itu jin. Terus kenapa kalau iblis gak mau ngerjain kok dia salah juga? Ya, nah, ini kalau orang Kristen mereka melihatnya bahwa iblis itu adalah the fallen angel, malaikat yang tersesat. Ya, nah, tapi kan malaikat nggak punya potensi tersesat. Ya, dalam Islam kita nggak mengenal malaikat itu nggak taat, malaikat itu nggak patuh, nggak ada. Ya, namanya malaikat itu selalu taat, selalu patuh. Ya, jadi apa masalahnya di sini? Ya, jadi masalahnya adalah Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud, tapi iblis nggak mau ikut serta. Padahal diperintahkan malaikat. Apa yang kita lihat di sini? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat. Ya, malaikat taat. Malaikat yang jenis apapun itu taat, nggak ada malaikat membangkang tuh nggak ada. Ya, ada malaikat yang menyeramkan nggak ada. Penjaga neraka tuh serem. Ya, disebutkan kan di surat At-Tahrim ya, ku anfusakum wa ahlikum naron. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, naron itu neraka itu seperti apa? Neraka di dalamnya ada malaikat yang keras lagi kasar. Malaikat tuh banyak yang serem, ada yang serem. Ya, jadi nggak semuanya enak dilihat, kadang-kadang serem juga gitu ya. Tapi nggak ada ceritanya taat, nggak taat. Semua malaikat itu taat.
Ya, jadi ketika malaikat menyiksa di neraka itu atas perintah Allah. Ya, bukan dianya sendiri yang mau nyiksa orang gitu ya, enggak gitu. Ya. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat. Maka kalau Allah perintahkan malaikat untuk sujud, artinya malaikat itu kan representasi kebaikan ya. Kalau dibilang ini majelis ilmu, insya Allah di sini ada sekian ribu malaikat berkumpul. Walaupun malaikat itu macam-macam, tapi kalau malaikat kumpul berarti sesuatu yang baik terjadi. Ya enggak? Malaikat itu ada yang mencabut nyawa, ada yang nurunin azab gitu ya. Tapi kalau dibilang malaikat berkumpul, berarti baik. Berarti sesuatu yang baik. Maka kalau kita hadir, kita melihat malaikat pada sujud, harusnya yang lain ikut. Tapi iblis enggak mau. Jadi iblis itu sebelum dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam AS, dia juga selain merasa lebih hebat daripada Nabi Adam AS, dia juga merasa lebih hebat dari malaikat. Ya. Ini satu hal yang penting sekali, mentalitas yang penting bagi umat Islam. Umat Islam tuh harus mengerti bahwa dia harus masuk ke dalam jamaah, dalam barisan. Jamaah ini bukan organisasi, bukan barisan. Barisan umat muslim. Kalau di khutbah Jumat yang ikhwan pasti dah hafal ya. Selalu khatib membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan mati kecuali keadaan muslim. Tapi gimana caranya? Jangan mati dengan muslim. Ya, biasanya ayat itu dibacakan karena dalam khutbah Jumat itu ada rukun harus menyampaikan pesan takwa. Ya, ayat itu dibaca. Itu 2 rukun bahkan, satu membacakan 1 ayat Quran dan pesan takwa. Jadi dengan membacakan itu 2 rukun selesai. Ya. Padahal ya nggak salah, tapi kalau kita mau tahu jawabannya, gimana caranya supaya memastikan mati dengan muslim? Itu di ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi kita tuh jadi muslim karena kita ngumpul sama orang-orang muslim. Kita jadi orang soleh karena ngumpul sama orang soleh. Ya, jangan mengira kita bisa soleh sendirian. Itu mentalitas yang salah. Ya, kadang-kadang ada orang berpikir saya mau rajin sholat, tapi mau belajar sholat sendiri, nggak bisa. Harus belajar sama orang lain. Mau jadi orang soleh sendirian gak bisa. Mau tobat sendirian gak mungkin. Ya, makanya ketika kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Ayat berikutnya menjelaskan jalannya kayak apa? Enggak. Ayat berikutnya menjelaskan rombongan yang lewat di jalan itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang Allah beri nikmat, bukan ghairil maghdub waladhdallin, bukan orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Artinya kalau kita mau jadi orang benar, kumpullah sama orang benar. Kalau mau jadi orang soleh, kumpul sama orang soleh. Ya. Nah, iblis ini hadir di situ. Dia melihat orang makhluk-makhluk Allah yang udah pasti benar, udah pasti taat, pada sujud semua, tapi dia nggak mau ikutan. Itu mentalitas yang salah. Ya. Sekarang kalau kita menyaksikan orang-orang soleh kumpul di mana, kita ikut. Bukan kumpul dalam arti fisik, nggak selalu ya. Kalau fisik kadang-kadang kita nggak ada waktu barangkali gitu ya. Tapi minimal hati kita ikut. Ya, jangan orang-orang soleh kumpul di mana terus kita tiba-tiba ngerasa punya inisiatif sendiri. Enggak, saya punya pemikiran lain. Yang lain bela Palestina, tiba-tiba dia punya pemikiran sendiri. Enggak lah, nah, gitu ya. Enggak, kita harus berpikir objektif. Jangan-jangan Palestina yang salah. Ya, orang-orang soleh udah kumpul di satu tempat gitu. Ya, tiba-tiba kita punya inisiatif sendiri, nggak begitu. Ya, nah iblis tuh kayak begitu. Dari situ udah kelihatan individualismenya iblis. Udah lihat orang makhluk-makhluk Allah yang soleh ini, yang taat ini melakukan satu hal, ya malaikat ini pada mulia-mulia semua. Mereka sujud, harusnya kan kalau malaikat yang mulia aja sujud, berarti yang objek sujudnya berarti lebih mulia lagi kan? Tapi iblis enggak, dia nggak mau. Ya. Dan kemudian kita lihat kalimatnya. Ini tadi udah ya, selain merasa lebih tinggi daripada manusia, iblis juga bersalah karena merasa lebih tinggi daripada malaikat. Dan lihat kalimat terakhirnya, lam yakum minas sajidin. Sekali-kali dia nggak mau sujud. Jadi dia bukan nggak mau sujud sekali, tapi terus menerus nggak mau, dibujuk-bujuk nggak mau. Ya, nah kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Jadi salah satu penyebab kenapa saya bikin kajian soal ini karena saya terganggu sama sebuah broadcast dulu ya. Ada broadcast yang menurut saya buat muhasabah sih bagus, tapi nggak tepat. Ya, di broadcast itu dikatakan bahwa kita harus hati-hati sama maksiat. Kenapa? Karena iblis itu makhluk yang taat. Ratusan tahun, ribuan tahun dia taat. Tiba-tiba dia bermaksiat.
langsung Allah kutuk dia. Pertanyaannya, emang dia cuma salah sekali? Masa iya Allah kayak begitu gitu? Ya, karena Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, kaidahnya kasih sayang Allah mendahului murkanya. Ya, apa iya Allah tuh bertindak begitu kepada hambanya? Salah sekali langsung azab, salah sekali langsung ahli neraka. Nah, kayaknya enggak. Ya, setelah saya lihat emang enggak. Maka dari itu kalimatnya lam yakum minas sajidin. Jadi penolakan dia enggak sekali. Sekali-kali dia enggak mau, ngotot dia enggak mau sujud. Ya, dibujuk-bujuk enggak mau juga. Nah, bujukan-bujukannya kita lihat di ayat berikutnya. Ya. Di ayat ke-12 kita bisa lihat kenapa. Ya, bukan kenapa. Ya, sebelum kenapa kita lihat betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk." Ya, apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku merintahkanmu? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, daripada manusia. Engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ya, karena engkau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah, lebih bagus saya. Itu logikanya iblis. Kita breakdown ya, apa logika dia. Pertama, yang kelihatan banget adalah iblis itu menolak karena dia merasa bahan baku dia lebih bagus. Bahan bakunya dari apa? Dari api. Manusia dari tanah. Tapi manusia yang dari tanah itu apanya? Apanya yang dari tanah? Apanya? Jasadnya. Manusia itu ada dua elemennya, jasad dan ruh. Ya, jasadnya iya dari tanah. Iblis gagal melihat bahwa yang mulia itu ruhnya, bukan jasadnya. Kalau di surat Al-Hijr kelihatan tuh urutannya. Bahwa Allah tuh menciptakan manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam, dari bentuk. Kemudian setelah itu min hamaim masnun ya. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalamnya, baru malaikat disuruh sujud. Jadi malaikat disuruh sujud bukan kepada manusia yang baru tanahnya doang. Tapi ketika dia sudah punya ruh, jadi yang terhormat dari manusia itu jasadnya apa ruhnya? Ini penting sekali. Ya, karena kadang-kadang kita juga salah kaprah. Ya. Kita juga salah kaprah kalau artis punya masalah, tiba-tiba ada komentar di bawahnya, kasihan ya padahal cantik. Emang kalau cantik kenapa? Emang kalau cantik hidupnya harus bener gitu? Ketipu film Hollywood kita. Film Hollywood tuh selalu tokoh utamanya ganteng sama cantik. Kayak mereka paling bener aja hidupnya. Banyak orang ganteng brengsek, banyak orang cantik gak bener, banyak gitu. That's reality. Itu kenyataannya begitu. Ya. Jangan kira orang kalau cantik berarti bener, berarti ini orang baik. Belum tentu. Terus kalau dia hidupnya berantakan, kasihan ya padahal cantik. Emang kenapa kalau cantik? Ya, kalau orang perilakunya rusak ya rusak aja. Yang bikin mulia bukan jasadnya. Apa bedanya jasad sama ruh? Banyak. Ya. Yang pertama, misalnya nih, yang pertama apa? Jasad dikendalikan sama ruh, bukan sebaliknya. Ya, jasad dikendalikan sama ruh. Bahkan kerjaan jasad, kerjaan fisik kayak olahraga misalnya gitu ya. Olahraga pun tergantung jiwa dulu. Ya. Antum berniat pengen olahraga pagi, pengen lari pagi. Antum bertarung sama siapa tuh pertama kali? Sama hati sendiri kan? Bangun gak? Bangun woi. Ya, udah nyalain waker tetap aja tangannya bergerak set. Ya, mati wakernya. Kalau HP gini kan set gitu ya. Kalau waker zaman dulu trek ya gitu. Zaman saya kuliah dulu waker beneran trek matinya. Kalau zaman sekarang set ya udah. Enggak perlu bangun malah mas tahu set. Ya, jiwa dulu yang bertarung. Jadi bahkan mau melatih fisik pun harus dari jiwa dulu. Ya. Tanya ke semua atlet yang hebat. Ya, itu kalau bukan karena kekuatan jiwa enggak bakal bisa. Ya, Michael Jordan, kalau saya hobinya basket gitu ya. Michael Jordan itu simple aja ditanya kenapa lo jadi paling jago? Simple. Simpelnya apa? Yang lain datang latihannya 9, gue jam 7 udah susutan. Mereka datang baru ganti baju, gue udah nge-shoot 200 kali. Antum udah pernah nyoba belum shoot basket 200 kali? Lemes coy. Saya pernah nyoba soalnya. Saya pengen tahu lemes lo 200 kali di bawah ring aja, nggak usah jauh-jauh, lempar 200 kali gitu ya. Nah, orang datang masih seger, dia udah nge-shoot 200 kali. Orang lain pulang, dia masih nge-shoot lagi 200 kali. Aneh gak kalau dia jadi paling hebat? Gak aneh.
Ya, nggak aneh. Cuman yang lain males aja. Nggak aneh. Nggak ada yang nggak ada keajaiban gitu. Ya, muridnya Kobe Bryant juga sama kayak begitu. Ente latihan mulai jam berapa? Jam 4 pagi. Wah, jam 4 pagi. Kenapa jam 4 pagi? Soalnya yang lain mulai jam 7. Kalau jam 7 berarti sehari gue latihan cuma bisa 4 kali. Kalau gue latihan 4, gue bisa 5 kali sehari. Jadi jangan heran kalau dia lebih hebat dari yang lain. Gak ada keajaiban. It's not magic gitu. Ya. Tapi itu semua dari jiwa. Ya, jadi jangan ngira kalau kita bisa membenahi hidup kita bukan dari jiwa, gak bisa. Kalau di surat Ar-Ra'd ada kalimatnya tuh ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah keadaan suatu kaum ma biqaumin sampai mereka mengubah ma bi anfusihim. Anfus itu jamak dari nafs, jiwa. Jadi selama ini belum berubah, maka suatu kaum itu enggak bakal berubah nasibnya. Bangsa Indonesia mau berubah nasibnya, berubah dari apa ya? Dari infrastruktur keliru. Ya, kita bangun aja infrastruktur enggak bakal berubah nasibnya, yang ada tambah ngutang. Ya, jiwanya yang harus berubah. Ya, kan kita hebat bisa bikin jalan tol, iya bisa bikin jalan tol, besoknya udah ada tulisannya coret-coret gitu kan. Artinya mentalnya masih begitu-begitu aja. Ya, nggak akan berubah. Ya, jiwanya yang harus berubah. Ya, nah jiwa itu yang mulia. Ya, itu bedanya ruh sama jasad. Kalau ruh sama jasad berpisah, yang mati siapa? Yang kita sebut mati siapa? Jasad. Ruhnya kita sebut mati nggak? Ya, ruhnya pindah ke alam barzakh. Kita nggak pernah bilang ruhnya telah mati, nggak ada. Ya, dia telah wafat. Artinya mati apa? Jasadnya. Jadi ruh kehilangan jasad kehilangan ruh, jasad itu mati. Ruh kehilangan jasad, pindah alam doang. Dibawa sama malaikat gitu ya. Kita nggak tahu kemana. Ya. Dan yang terakhir, jasad at some point dia akan anti klimaks. Ya, artinya atlet-atlet gitu ya, ketika kemarin Cristiano Ronaldo balik lagi ke MU, orang pada gegap gempita gitu ya. Nggak bakal sebagus dia waktu dulu gitu. Ya, karena usia 20 sama usia 30 sekian beda buat atlet gitu ya. Anda nggak bisa mengharapkan orang usia 35, 37 bakal sebagus dia waktu usia 25, nggak bisa. Ya, nggak mungkin. Ya. Karena usia 35 buat atlet udah pasti anti klimaks sudah. Ya, bisa main sampai 40 asal main doang kayaknya. Ya, asal main, dari sebagus dulu ya nggak mungkin. Itu fisik nggak bakal naik terus grafiknya. Ya, umur 16 segini, 20 segini, wah, tambah hebat, tambah kuat, tambah ganteng, tambah cantik, nggak bakal bisa. Jadi berharap kepada jasad untuk bertambah bagus terus, itu harapan palsu. Dan malah bikin capek hidup jadinya. Ya, tiap hari ngaca, stres. Aduh, ada kerutan baru. Aduh, ada uban, stres. Ya, biarin aja tuh ada uban, nggak apa-apa. Ya kan? Udah pernah ngerasain rambut hitam semua kan? Sekarang ngerasain rambut putih lah. Ya. Kan yang tua pasti pernah muda, yang muda belum pernah tua. Ya. Kenapa sih orang takut banget tua jadi tambah stres? Akhirnya makin cepet tua. Ya. Nah, sementara Ruh itu makin tua bisa makin bijaksana, makin bagus, bisa. Bahkan para ulama, karena di Quran tuh ada disebutkan usia 40, para ulama memperingatkan usia 40 itu turning point. Kalau usia 40 Anda masih lebih banyak jeleknya daripada baiknya, nggak ada harapan. Ya, nggak ada harapan. Umur 40 harusnya udah pada, ya bukan berarti jadi bersih suci nggak ada dosa, enggak. Tapi harusnya udah mulai tobat. Gitu. Nah, ruh itu mulia karena itu. Ruh itu bisa, makin tua makin benar tuh bisa. Ya. Antum nih yang masih pada kuliah jangan mengira teman-teman antum yang sekarang masih jahiliyah nanti bakal terus-terusan kayak begitu. Enggak. Saya punya teman dulu ateis. Ya, jam 1 kita belum sholat. Kan zuhur jam 12 kira-kira ya. Jam 1 belum sholat, saya ajak sholat. Sholat yuk. Apa kata dia? Baru 1 jam gak sholat aja lo gelisah lo. Gue udah gak sholat ya tahun 97 katanya. Bangga banget ya. Dulu waktu kuliah kayak begitu. Pas lagi reuni, sempat kita reuni di restoran, ada yang bawa keluarga gitu ya, ada yang bawa keluarga, ada yang bawa anak istri, dia bawa anak usia berapa 5 tahunan paling ya, 5 tahunan 4 tahunan. Pas anaknya mau ngambil kue, disentil tangannya. Berdoa dulu. Langsung saya samperin, udah beriman lu sekarang ya.
Ya udah punya anak istri, udah mikir akhirat katanya. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang sok-sokan so edgy gitu ya. Ya ntar kalau udah punya keluarga mah kebanyakan bakal tobat gitu. Ya kebanyakan. Ya, saya ketemu yang dulu ancur-ancuran gitu ya, begitu ketemu lagi nanya, "Mal, lu jadi ustadz sekarang, kapan pengajian?" Ingat pengajian sekarang. Ya. Udah ingat mati lu ya. Ya gitu gitu, ruh tuh begitu gitu. Jadi ruh tuh selalu ada harapan tambah bagus bisa gitu. Jasad enggak. Jasad enggak. Jadi kalau Anda menggantungkan harapan pada jasad gitu ya, menggantungkan kehormatan pada jasad, enggak ada gunanya, capek. Ya. Nah, iblis berpikirnya begitu. Saya lebih baik daripada Adam, kenapa? Karena jasad saya. Saya dibikin dari api itu keren kan, daripada cuma tanah. Di mana-mana yang nyerang tuh negeri api. Negara api yang nyerang, keren. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah menemukan tafsir yang membahas kayak soal ini. Tapi kalau saya punya feeling ya, ini sebagai feeling aja gitu ya, jangan dijadikan tafsir beneran ya. Saya sampai konfirmasi ke pemadam kebakaran. Saya nanya, apa sih yang paling efektif memadamkan api? Tahu jawabannya apa? Tanah lebih efektif daripada air sekalipun. Beneran. Jadi kalau matiin api unggun, pakai tanah aja. Itu yang paling efektif. Nggak tahu ya. Jadi makanya saya pikir ya iblis salah juga. Dia mungkin karena tanah itu kelihatannya keren gitu ya, gitu ya. Ya padahal nggak juga gitu. Ya. Tapi dia sekali lagi cara berpikir dia adalah dia ngelihat jasad. Kita kayak gitu nggak banyak yang kayak begitu ya. Kayak tadi saya bilang. Ya, begitu artis pujaannya kena masalah, kasihan ya padahal cantik, bodoh amat. Ya, kalau kelakuannya salah ya salah aja, berantakan hidupnya. Cilaka lo udah. Ya salah dia sendiri perbuatannya kayak begitu. Terus kenapa kita masih ngefans? Nah, itu yang aneh gitu. Kenapa rakyatnya, netizennya masih ngefans aja sama orang yang perilakunya nggak beres? Nah, itu yang harus dikoreksi. Kenapa menghamba betul sih? Apalagi sekarang ada idol-idolan. Ya, K-popan, waduh, ya mengerikan sekali. Ya. Termasuk sekarang ya tadi malam kita di Mabit Sekolah Pemikiran Islam baru ngebahas ini gitu ya, masalah fenomena idol worshipping terhadap artis-artis K-pop. Ya, anak-anak sekarang tuh luar biasa menghambanya kepada artis K-pop ya, karena mereka tampilnya sempurna banget, muka nggak ada kerutan, iyalah operasi plastik berapa kali. Mukanya ganteng, putih, segala macam. Antum tahu nggak Korea Selatan tuh tingkat bunuh dirinya 9 kali lipat Indonesia? 9 kali lipat Indonesia loh. Jadi kalau Anda berpikir dia lebih baik daripada kita ya keliru banget. Ya itu karena kita melihat jasadnya doang. Anda nggak lihat bahwa ruh mereka rapuh, berantakan. Ya. Sekarang ada yang nanya ke saya, ada yang bilang saya, negara Amerika udah bikin roket dari kapan kita masih ngomongin agama? Saya bilang kalau antum, ini yang saya bilang kemarin ya, pas di kajian pertama kali ya, saya bilang kalau antum update dengan berita Amerika Serikat sekarang, maka yang mereka butuhkan sekarang ini agama. Ya, 80% pembunuhan di Amerika Serikat adalah penembakan massal. Penembakan massal itu bukan di rumah, tapi di ruang publik. Berarti apa? Berarti kita stres ke ruang publik di Amerika. Kita mau pergi ke pasar tuh bisa ditembak kapan aja. Coba hayati pernyataan itu ya, 80% pembunuhan adalah penembakan massal di ruang publik. Jadi kita belanja, dar. Kita pergi sekolah, dar. Kalau di sini kan kita masih agak tenang ya, gue gak punya masalah sama siapa-siapa kok. Nah gitu ya, kayaknya gak bakal ada lah. Mungkin ada rampok, datang rampok kan kasih aja dompet, kasih HP, selamat kita kan, beres. Ya, tapi penembakan massal kan motifnya bukan dendam. Penembakan massal motifnya apa? Selalu depresi. Ya makanya dia nembaknya random, siapa aja yang lewat dor. Kenapa saya ditembak? Lu lewat sih, dor. Pokoknya yang lewatnya dor, gitu. Ya, jadi kalau Anda mengira orang Amerika Serikat lebih bahagia daripada Anda kurang update. Ya, baca berita makanya, ya Korea Selatan gitu kan, jasadnya keren barangkali, tapi ruhnya berantakan. Ya, makanya jangan mengulang kesalahan iblis. Logikanya iblis itu begitu. Dia ngelihat fisik. Dia ngelihat dia lebih hebat daripada manusia. Kenapa? Dari api. Dia dari tanah. Ya.
Dan di sini kita juga dapat lihat betapa besarnya kasih sayang Allah dan betapa parahnya kedurhakaan iblis. Ini padahal Allah gitu. Allah tuh nggak perlu alasan, nggak perlu berdebat sama hamba-hambanya sebenarnya. Ya, nggak usah kita bicara antara Allah dengan hambanya deh. Anda jadi jenderal, ngasih perintah, ya, kopral, sapu nih. Perlu nggak saya jelasin kenapa? Lu nggak lihat nih bintang 4 biji, nah, gitu. Nggak perlu gitu loh. Gue nggak perlu ngasih penjelasan ke lu gitu. Nggak mau jenderal ya, selesai. Itu militer aja udah gitu kan. Militer aja logikanya udah begitu. Allah tuh nggak perlu menjelaskan. Tapi maha lembutnya Allah masih nanya ke iblis, mana aka ala tasjuda id amartuk. Pertanyaannya lembut sekali. Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku merintahkanmu? Aduh, bayangin. Allah tuh nggak perlu menjelaskan, nggak perlu nanya. Kalau Allah tuh mau gitu ya, sujud, nggak mau, raka, selesai. Bisa-bisa aja, nggak perlu Allah ngasih penjelasan. Tapi Allah nanya lagi, mana aka ala tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi kamu? Padahal kan Allah tahu nggak ada yang menghalangi dia kan? Tapi ditanya dulu, masih ada waktu nih kalau mau meralat kelakuan lu. Kalau mau meralat silakan. Apa yang menghalangi kamu? Ada yang menghalangi nggak? Ada nggak yang bikin kamu nggak bisa sujud? Ada apa nih? Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku merintahkanmu? 3 hal di situ. 3 hal. Kamu yang nerima perintah, perintahnya apa? Bersujud. Yang ngasih perintah siapa? Allah. Ketika aku merintahkanmu. Jadi clear ya, clear. Yang diperintahkan kamu, yang perintahnya adalah sujud, yang ngasih perintah saya. Clear nggak? Ya, bisa nggak iblis pada saat itu tobat? Bisa. Kenapa saya bilang kalau habis bermaksiat masih bisa tobat? Nabi Adam AS kan begitu. Nabi Adam AS bersalah kan sama Allah kan? Tapi apa? Langsung bertobat. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kelar masalah. Ya, masih diampunin sama Allah. Iblis dikasih pertanyaan kayak itu, pertanyaan retorika, nggak perlu dijawab sebenarnya gitu ya. Udah langsung minta ampun aja udah. Ya. Tapi begitu lembutnya Allah bisa ngelempar dia ke neraka langsung, tapi enggak, ditanya dulu apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku merintahkanmu. Pertanyaan itu memperjelas 3 hal. Siapa yang menerima perintah, perintahnya apa, dan siapa yang ngasih perintah. Ya. Nah yang menarik dari situ adalah yang relevan buat kita sebenarnya cuma 3 ini doang. Bahwa kita dapat menerima perintah, perintahnya apa, siapa yang ngasih perintah, yang relevan itu. Relevan nggak? Kan perintahnya sujud ya. Ada apa relevansinya sujud ke siapa? Disuruh sujud kepada siapa? Pada Nabi Adam AS. Relevan nggak? Enggak. Allah nggak sebut itu. Ya, perintahnya apa? Sujud. Yang dia sebut malah apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kok ada dia? Dia tuh nggak relevan. Yang relevan adalah kamu, perintahnya, dan saya sebagai yang ngasih perintah. Saya kasih gambaran ya. Ada hadis yang sangat terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkata baiklah atau diam. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkata baiklah atau diam. Ada relevansinya berkata baik sama siapa? Gak relevan. Tapi dia brengsek, tapi dia ngeselin, gak relevan. Berkata baik itu relevansinya adalah antara kamu, Allah, dan perintahnya. Udah itu aja. Perintahnya berkata baik atau diam. Yang ngasih perintah Allah, yang nerima ente. Saya gengsi, ini orangnya ngeselin, gak relevan. Kita menjadi orang baik bukan karena dia, gak ada urusan. Dia gak ada urusan. Dendam tuh gak usah dibawa. Emang bakal kebawa mana-mana dendam? Kebanyakan nonton film Susana sih. Susana kan gitu, dendam jadi setan. Kagak. Ya kagak. Ada satu ayat yang kalau saya sering banget baca bagian akhir surat An-Naba gitu, dalam sholat ya. Kalau jadi imam gitu ya. Sering saya bacakan karena buat saya itu ayatnya grafik banget gitu. Sangat kalau kita bayangkan tuh ngeri gitu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man al-rahman wa qala swaba. Nanti akan ada hari Allah membangkitkan semua malaikat dan ruh. Jadi malaikat, jin dan manusia bangkit semua. Bayangin manusia pertama sampai yang terakhir, malaikat dengan berbagai jumlah sayapnya.
Ya, Jibril punya 600 sayap. Ada malaikat kata Rasulullah SAW ketika lagi Isra Miraj ya, Rasulullah SAW melihat ada malaikat yang jarak antara matanya 700 tahun perjalanan. Semua malaikat dengan bentuk yang macam-macam, jin yang macam-macam, manusia juga bentuknya ukurannya beda-beda. Ya, Nabi Adam AS kan tinggi ya, gede banget ya, kita kecil banget. Ya, semua manusia pertama sampai terakhir semuanya bangkit tempat yang sama. Itu kolosalnya kayak apa coba? Kolosal banget kan? Ya, lebih kolosal daripada film India pokoknya. Ya. Bayangin ramai penuh sesak, tapi apa? La yatakallamun. Gak ada yang berbicara di depan Allah. Serem gak? Kalau saya yang bayanginnya serem banget itu. Betapa besarnya wibawa Allah nanti, kita tuh di depan Allah tuh gak bisa ngomong. Diem. Illa man al-Rahman wa qala sawa. Kecuali yang dikasih izin bicara oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Dan kalau dikasih izin bicara pasti bicara benar. Makanya jangan heran kalau baca hadis-hadis akhir zaman, nanti di hadapan Allah di padang mahsyar kita sekian ribu tahun. Kenapa? Ngomongnya gantian. Bayangin orang segitu banyak ngomongnya satu-satu. Dihisapnya satu-satu. Sekarang capek hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nanti berdirinya gak 80 tahun. Kondisi kita akan relatif nanti. Ada yang kepanasan, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ada yang malah dapat naungan. Ada yang merasa hisapnya cepat, ada yang merasa hisapnya kayak selama-lamanya kayak gak beres-beres gitu. Ya. Nanti di akhirat tuh sebar relatif semua. Tergantung kondisi kita sekarang. Ya, kelakuan kita sekarang lebih tepatnya. Ya. Ada yang nyebrangin jembatan Shiratal Mustaqim itu kayak burung cepat seret. Ada yang merangkak-rangkak, ada yang susah payah, jatuh pula. Ya. Macam-macam dah. Ya. Tapi luar biasanya besarnya wibawa Allah. Nah, poin saya adalah ketika antum dibangkitkan di padang mahsyar nanti, melihat Allah dengan wibawanya yang seperti itu, keinget gak dendam sama siapa? Gak. Mana tuh yang ngerjain gua waktu sekolah dulu? Wah, gak ada yang gak bakal nyari kita. Kenapa? Nanti kita bakal gak ada yang kepikiran macam-macam. Makanya jangan dibawa-bawa dendam. Sakit hati sama orang, ya udah lewatin aja lah. Tapi ini orang ngeselin, Ustaz, teman kuliah saya. Lalu kuliah kan gak lama-lama, bentar lagi juga lulus. Udah gak ketemu dia lagi, ya udahlah gitu. Ya, kuliah juga gak terus-terusan ketemu sama dia, ketemu di kelas. Ya, selesai kuliah kelas ya pergi aja cari tempat lain, gak usah gaul sama dia. Kalau ngeselin banget gitu, gak bisa diapa-apain gitu ya. Jangan dibawa-bawa pulang ke rumah, hati mangkel, gak perlu. Jangan malah kita jadi sakit gara-gara dia gitu. Itu relevansinya. Ya, jadi Allah tuh mengingatkan kepada iblis bahwa gak relevan kamu ngerasa lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam, lebih hebat daripada manusia, itu gak relevan. Yang relevan cuma 3 hal tadi. Yang terima perintah kamu, perintahnya sujud, yang ngasih perintah saya, udah. Ya, kalau militer tadi kayak jenderal, tiba-tiba ngelihat aulanya kotor terus dia panggil kolonel, kolonel sapu. Lah, saya kan kolonel, masa disuruh nyapu? Iya, tapi gue jenderal. Jadi gak relevan. Gak relevan. Tapi itu ada kopral, saya yang nyuruh. Ya. Tapi betapa lembutnya Allah masih ditanya. Padahal Allah bisa langsung, udah neraka selesai. Ya, udah kurang ajar, neraka selesai. Bisa-bisa aja, tapi nggak begitu kan? Ya, makanya broadcast tadi nggak benar bahwa Allah, bahwa iblis salah sekali langsung masuk neraka. Enggak. Ya, di sini kita lihat iblis salah, dikonfirmasi sama Allah malah ngegas. Ya, jadi salahnya tuh udah 2 kali kan minimal kan? Pertama membangkang, kedua ngegas. Ya, ditanya, mana akal atas judail amartuk? Dia jawab, anak khairum minhu. Loh, ngegas. Begitu alasannya lucu lagi. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau ciptakan aku dari tanah. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Engkau ciptakan. Emang Allah lupa pakai perlu diingetin? Ya Allah, kan engkau ciptakan aku dari api. Ya gue juga tahu gitu ya. Ngapain ngejelasin gitu? Buat apa penjelasan ke Allah tuh buat apa? Gak perlu. Makanya saya bilang ini retorika. Retorika tuh pertanyaannya gak perlu dijawab. Ya, gak perlu dijawab. Ya, kayak ada kakak ngisengin adiknya sampai nangis, terus ibunya bilang, itu kan adik kamu. Jangan dijawab. Jangan dijawab, itu kan adik kamu. Enggak kayaknya mah. Ya tambah dicubit ya. Kurang asem ini. Itu kan adik kamu. Ya udah, nurut aja udah.
Ya, nggak perlu dijawab. Itu retorika. Ya, bentuknya pertanyaan. Sebenarnya nggak perlu dijawab. Anda udah tahu jawabannya apa. Ya. Tapi kita lihat lembutnya Allah gitu ya. Lembutnya Allah dan betapa durhakanya iblis. Dikonfirmasi malah ngegas. Gak boleh kayak begitu ya. Nah kadang-kadang manusia juga begitu. Kadang-kadang manusianya ngegas bukan Allahnya gitu ya. Allahnya biasa-biasa aja, kitanya ngegas gitu ya. Kitanya yang marah sama Allah. Ya, tanpa disadari kita sering berpikir begitu loh. Ya. 11, 12, ayat sekarang ayat 13 ya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya. Kata Allah setelah menjawab setelah omongan iblis tadi gitu ya. Qala fahbit minha, turun kamu dari sana, dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, karena enggak pantas ada takabur, enggak pantas ada kesombongan di dalamnya, dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin, keluar. Kamu sungguhnya termasuk orang yang dihinakan. Ya, kita breakdown. Pertama, iblis itu sombongnya di surga. Padahal nggak pantas ada kesombongan di sana. Kita aja nih ya, kita sekarang nih naik gunung. Ada yang suka naik gunung nggak? Naik gunung kemana gitu ya, ke puncak Bromo gitu ya. Begitu sampai ke atas, dilihat pemandangan gimana kita? Masya Allah, ya. Kecil kita nih gitu ya. Baru di dunia bos. Ya, ini orang di surga masih bisa belagu. Bayangin coba ya. Bayangin gitu ya. Ini yang kata Ustadz Hidayat. Orang nanya ke Ustadz Hidayat, Ustadz gimana kalau ada orang gak dapat hidayah? Gimana ceritanya gak dapat hidayah? Emang ada orang gak dapat hidayah? Antum dengar azan itu panggilan buat antum, buat tobat. Antum ketemu orang soleh itu hidayah. Begitu lihat muka orang soleh, teringat kita sama Allah. Dengar azan ingat sama Allah. Lihat pemandangan harusnya ingat sama Allah. Ya kan? Kalau otak nih jalan gitu ya. Otak nih jalan kalau kita lihat pemandangan indah, lautan lepas yang indah, pantai, lihat perbukitan, apa aja yang indah, ingat siapa? Ya Allah. Lihat angin topan ingat siapa? Allah juga kan? Astagfirullah, ya Allah. Lihat lihat rekamannya enggak begitu lagi badai gitu ya. Orang pada ngomong apa coba? Ya Allah, ya Allah. Langsung ayat kursi pada hafal semua. Biasanya emang gak dibaca tuh. Sehari-hari gak pernah dibaca. Begitu ada teman saya bilang kayak begitu. Teman saya tuh pergi ke pedalaman di Afrika naik pesawat yang isinya cuma 5 orang. Yang kecil ya. Itu mal kena badai di tengah hutan gitu ya. Lihat sayap pesawat kelepek-kelepek begitu. Tiba-tiba ayat kursi ingat lagi gua. Udah bertahun-tahun gak ingat kata dia gitu. Tiba-tiba waktu hari itu ingat Allahu la ilaha illallah. Ya. Emang orang kayak gitu biasanya. Kalau udah susah ingat Allah. Kalau lagi enak mah enggak. Ya. Tapi itu hidayah. Itu hidayah. Hidayah kan petunjuk, panggilan gitu ya. Allah tuh ngasih sentilan-sentilan gitu. Musibah itu panggilan juga. Kenikmatan juga panggilan. Lihat pemandangan bagus juga panggilan. Lihat orang soleh itu panggilan. Lihat orang sholat kan ingat kita belum sholat ya. Nah itu panggilan. Jadi siapa yang gak dapat hidayah? Gak ada. Semua orang dijangkau sama hidayah. Pertanyaannya adalah dia nangkep apa enggak? Ya, ini kan kayak antena sama gelombang. Gelombangnya keluar terus, tapi antena lu nggak nangkep. Nggak peka kata orangnya sekarang gitu ya. Nggak peka hatinya. Ya, dia lihat berita Palestina, ingat siapa? Ingat Allah lah. Ya Allah. Kan ya Allah kan? Ya Allah. Lihat orang jahat, subhanallah, kok ada kayak gitu. Dan anak durhaka, lihat anak durhaka gitu ya, maki-maki orang tuanya di medsos misalnya gitu ya. Ya Allah, kok ada orang kayak begini. Ingat Allah kan? Ya, semuanya ingat Allah. Nah sekarang dia di surga, di tempat di mana Allah memperlihatkan semua kebesaran Allah. Ya, tapi dia masih nggak nangkep juga gitu. Bisa-bisanya ada kesombongan di surga tuh gimana caranya gitu. Ya, di surga tuh ada pohon yang buahnya macam-macam. Pohonnya satu, buahnya macam-macam. Ya, ada sungai yang dengan berbagai bentuknya, sungai susu, sungai khamr, masya Allah gitu ya. Gak kebayang sama kita, ya kita belum pernah ngeliat, belum bisa ngebayangin. Tapi ada iblis yang pernah tinggal di surga, masih sombong juga. Jadi emang gak ada obatnya emang gitu, ya. Jadi ini kesombongan on the next level gitu.
Ini kesombongan di orang yang betul-betul makhluk yang betul-betul udah nggak peka hatinya. Harusnya kalau hati kita peka, sekali lagi saya ulangi lagi ya, kalau hati antum peka, semua ini adalah hidayah sebenarnya. Ketemu orang soleh hidayah, lihat masjid hidayah, dengar azan hidayah, ya lihat orang di kereta tiba-tiba lagi tilawah itu hidayah, ya. Terus kalau kita nggak dapat hidayah juga, kita nyalain Allah, lah itu udah dipanggil berkali-kali itu kagak peka. Ya, udah dikasih kode berkali-kali gitu kan. Ya. Nah ini jadi iblis itu memang special case banget gitu ya. Memang bukan kesombongan yang biasa ini. Sombongan yang parah banget gitu. Kemudian ada kalimat fakhruj innaka minas saghirin. Ya, keluarlah kamu dari situ. Sungguhnya kamu termasuk yang saghir. Saghir itu apa? Kecil. Ya, kalau harfiahnya terjemahannya dihinakan. Tapi supaya ketemu sama makna kecil, saya lebih suka dikerdilkan. Dihinakan sama dikerdilkan sama kan ya? Nah, dikerdilkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada kalimat apa? Tatakabbaru fiha. Takabbur, kibr. Jadi orang kalau membesarkan dirinya sendiri, kalau menyombongkan diri malah kelihatan kecilnya. Kelihatan kerdilnya, betapa dia kerdil. Orang sombong itu kelihatan banget kerdilnya. Ya, suka lihat nggak di TikTok atau di mana gitu ya, ibu-ibu pamer perhiasan gitu ya, pamer emas gitu ya, yang ada kita kasihan lihatnya gitu ya, apaan sih? Paling juga suami lu yang kaya, yang sombong dia duluan. Kadang-kadang anak muda juga sama, ada di YouTube namanya anak-anak hypebeast, ya. Yeah. Topi saya 150.000 beli di Singapura, kaos saya 2 juta beli di Taiwan, paling juga duit bapaknya. Emang duit dia sendiri, alah. Mukanya muka-muka alay juga. Ya. Jadi orang lain yang kaya, dia yang sombong. Norak kan kelihatannya. Kasihan kita ngelihatnya gitu. Kalau saya kasihan gitu, terus terang aja gitu. Nih bajunya 5 juta, saya beli di Hong Kong. Beli, kasihan deh loh. Ya, 3/4 lemari saya isinya dikasih orang. Ya justru saya bangga, kenapa? Karena banyak yang sayang sama saya. Orang ngasih baju, saya gak pernah beli baju koko, dikasih semua. Ya, lebih hebat gua apa dia? Ya, gak ada yang sayang sama lu ya sampai lu mesti beli semuanya. Kasihan deh. Ya, kalau saya mau dikasih aja semua. Ya, pergi umroh 3 kali dibayarin semua sama orang. Ya, jadi kalau dia bilang nih pergi umroh saya pergi biayanya biaya sendiri, duit paling mahal. Berarti gak ada yang sayang. Ya, saya pergi ke Spanyol 2 kali dibayarin orang. Ya, nggak ada kita bayar sendiri, kita jadi pemimpin rombongan. Ya, jadi lucu gitu ngelihat orang yang sombong tuh aneh gitu ngelihatnya gitu. Apa sih gitu? Apa sih? Total outfit berapa harganya? 20 juta, 30 juta, ada yang pernah 40 juta. Ya kalau ibu-ibu mah tas juga ada yang 100 juta ya. Tas Hermes gitu kan. Terus kelihatan keren gitu. Keren di hadapan jiwa yang kerdil. Ya, kalau di hadapan jiwa yang besar dia nggak kelihatan keren. Kenapa? Karena berarti dia punya duit tapi nggak ngerti value. Saya pernah ngomong kayak gitu. Ada orang punya pakaian satu outfitnya total berapa harganya? 45 juta. Saya bilang lu punya duit tapi lu nggak ngerti value. Kenapa? 45 juta itu lu bisa pergi umroh 9 hari sama gua. 45 juta itu lu bisa pergi Maroko, Spanyol, Portugal 11 hari sama gua. Itu harganya 40 juta juga. Ya, punya duit bisa pergi Maroko, Spanyol, Portugal 14 hari, tapi malah dia beliin tas. Ya, siapa yang bodoh coba? Ya, kan biar bagus penampilan. Kalau Anda perlu baju yang bagus supaya kelihatan keren, berarti Anda gak keren. Ya. Karena kalau Tom Cruise datang ke Tangerang, ke Cipondoh gitu ya. Tom Cruise pakai celana warna oranye, pakai baju warna ungu, nggak nyambung sama sekali, tetap aja keren. Ya, orang keren tuh nggak usah diapa-apain juga keren. Bajunya salah juga keren juga. Gitu. Tetap aja orang pengen foto sama dia. Jadi kalau yang bikin Anda keren adalah baju, berarti Anda nggak keren. Ya, karena orang keren nggak perlu begitu. Kalau Anda dihargai karena pemikiran, karena kecerdasan, Anda pergi kemana-mana pakai baju koko juga orang cium tangan, orang pintar, orang hebat nih. Ini guru kita, wah gitu kan. Kalau kita dihormati karena pemikiran, ya.
Kalau karena dihormati karena baju ya begitulah. Dan yang menghormati orang karena baju ya orang kerdil aja. Wah, orang kaya tuh, ya elah. Ya kan kalau di TV apa namanya, Sobat Miss Queen. Yang begitu-begitu kan yang silau sama kekayaan kan. Ya emang dia sendiri menyebut dirinya Sobat Miss Queen. Ya. Kenapa? Kenapa menghamba sama orang yang duitnya banyak gitu? Emang kenapa? Kalau duitnya banyak kenapa? Ya, apakah otomatis mulia? Enggak. Ya. Sampai ada yang bilang muslim harus kaya gitu. Enggak juga, kata siapa? Ya. Biar kayak Utsman bin Affan, Ustaz. Utsman bin Affan kan kaya raya, dia mensupport dakwah dengan uangnya. Betul. Ya, betul. Tapi mengatakan bahwa Utsman tuh hanya kaya tuh reduktif sekali. Ya, Utsman tuh kaya raya, betul. Tapi dia disuruh hijrah berangkat. Disuruh jihad gak pernah absen. Suruh sholat selalu barisan paling depan. Sampai Rasulullah SAW tuh di Hudaybiyah. Rasulullah SAW pernah bilang, hai Utsman, kamu tuh terhalang sama 2 orang. Abu Bakar sama Umar. Di akhirat pun kamu terhalang sama 2 orang ini. Kelihatannya kayak sedih gitu ya. Ya kasihan Ahmad terhalang sama 2 orang. Tapi cuma 2 orang lawannya. Lawannya cuma Abu Bakar sama Umar. Nah kita terhalang sama berapa orang? Triliunan orang lebih soleh daripada kita. Ya elah. Utsman kan terhalang sama 2 orang tuh keren gitu ya. Utsman kamu tuh kalah sama 2 orang. Siapa? Abu Bakar, Umar. Keren. Itu sama aja orang bilang ke petinju. Wah kamu tuh petinju yang bagus. Tapi kamu cuma kalah sama 2 orang doang. Muhammad Ali sama Mike Tyson. Ya keren. Keren orang kayak begitu gitu ya. Lawannya kelas berat. Kita berapa? Ya. Dan Utsman gak pernah dibanggain kekayaannya sama Allah. Sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gak pernah bilang nih Utsman pengikut saya. Infaknya paling gede. Gak gitu. Apa yang dibanggakan dari Utsman? Malunya. Ini Utsman rasa malunya sangat besar. Malaikat pun malu sama dia. Saya pun malu sama dia. Malunya tuh bukan malu-malu kucing ya. Memang kosakata bahasa Indonesia terbatas gitu ya. Malunya Utsman tuh bukan pemalu. Dia kan orator. Kalau jadi pemalu bisa gak bicara depan publik? Gak bisa gitu ya. Pemalunya Utsman tuh dia malu kalau gak optimal. Jadi kalau Rasulullah SAW bilang saya butuh 10 unta nih mau jihad besok minggu depan misalnya gitu ya. Dia gak bakal ngasih 10. Gak bakal. Ini Rasulullah 10 serepnya 20 loh, serepnya 20. Lebih banyak lagi serepnya. Ya. Nah itu Utsman. Utsman tuh selalu optimal. Selalu optimal. Utsman tuh orang kaya, betul. Tapi orang kaya yang mana? Orang kaya yang tiap sholat saf paling depan. Disuruh ngapain aja mau sama Rasulullah SAW. Gak pernah nolak. Ya. Dan jangan berpikir kalau kita sekarang lagi beriman. Sekarang beriman. Sekarang lagi soleh. Sering datang kajian. Nanti kalau udah kaya kita bakal kayak begini juga. Atau lebih beriman? Belum tentu. Ya, kalau nggak dijaga iman tuh belum tentu. Karena ada contoh yang sebaliknya. Qarun. Ya. Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kerabatnya Nabi Musa alaihissalam, orang Bani Israel. Minta didoain sama Nabi Musa alaihissalam, doain dong biar bisnisnya sukses. Setelah sukses jadi kaya, jadi apa? Anteknya Firaun. Ya, dan banyak yang kayak begitu. Ya, kembali ke sini gitu ya. Bahwa iblis tuh kelihatan kerdil justru karena dia sombong. Membesarkan diri di surga, bayangin. Di surga kita aja di puncak gunung merasa kecil. Ya enggak? Kita aja di puncak gunung ngerasa kecil. Wah betapa kita ini gak ada artinya. Kita naik kapal feri terombang-ombang di lautan gitu ya. Nyebrang dari Maroko ke Spanyol di Selat Gibraltar. Wah gak ada apa-apanya kita. Gak ada artinya kita. Baru di laut doang. Ini orang udah di surga masih ngerasa besar. Akhirnya kelihatan konyol kan. Apa sih? Apa sih? Ya. Apa yang disombongin sih sebenarnya? Ya. Jadi permainan kata di sini menarik sekali. Ada kata takabbaru fiha, kibr, ujungnya adalah saghirin, dikerdilkan. Ya. Nah, itu berlaku juga buat kita. Kalau kita menyombongkan diri kita di hadapan orang, malah kelihatan kita ini nggak berkelas. Apa sih gitu? Jadi kelihatan jelek gitu, kelihatan norak gitu. Ya. Kelihatan kayak bukan siapa-siapa gitu. Ya. Sampai titik ini catatan. Sampai titik ini Allah belum melemparkan iblis ke neraka. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi di broadcast tadi salah bahwa iblis itu salah sekali langsung dihukum sama Allah. Enggak. Sampai sini belum kok. Baru disuruh keluar dari surga doang. Keluar dari surga apakah masuk neraka? Enggak.
turun kamu di surga, jangan masuk situ, nggak bagus. Ya, kelakuan kayak gini nggak bagus di surga. Kalau dia tobat, ada kemungkinan dimasukin lagi nggak ke surga? Ada, kata siapa, nggak ada. Kan Allah nggak bilang nggak bisa lagi kan? Allah nggak pernah bilang kamu selamanya nggak akan masuk surga, nggak ada kalimat kayak begitu. Ya, nah manusia kadang-kadang berpikir kayak begitu. Kadang-kadang kita punya masalah sedikit, lalu kita merasa kayaknya Allah nggak pengen kita sukses deh. Wah, deh. Kalau gitu kena masalah sedikit, kayaknya emang gue nggak ditakdirkan jadi orang besar deh. Wah elah, ya jangan begitulah. Ya. 11, 12, 13 berarti sekarang 14 dan 15. 2 ayat sekaligus karena pendek sekali. Pendek dan memang berhubungan, ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya, yang pertama kata-kata iblis, yang kedua kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasihlah saya pengunduran waktu, deadline. Ya, sampai hari yang ditentukan nanti, enggak tahu kapan, sampai kiamat. Kasihlah saya waktu tangguh, penangguhan. Ya, mundurin dong deadline-nya. Orang mau dihukum, tapi minta dimundurin waktunya. Kan itu permintaan yang bodoh gitu. Kenapa? Karena ya sama aja gitu. Ya, malah memundurkan penderitaan. Ya. Kita kalau terpaksa harus dihukum, ya mendingan dihukum cepat aja daripada lama-lamain. Ya. Dan, pernah dengar nggak nasibnya orang yang terdakwa hukuman mati? Kasihan loh mereka. Ya, kenapa? Karena udah dipastikan Anda vonisnya hukuman mati. Kapan hukuman matinya? Nggak tahu kapan. Tunggu dulu. Kadang-kadang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Itu menderitanya kayak apa coba nunggu-nunggu kayak begitu? Ya, pedih banget kan nungguin. Tahu-tahu datang opsirnya terus bilang minggu depan ya. Ya, kan menderita. Konyol. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasihlah saya waktu tangguh. Lalu dijawab sama Allah, innaka minal munzirin. Kamu termasuk orang yang diberi penundaan. Blundernya iblis, pertama dia minta penundaan, bukan pengampunan. Itu blunder. Kenapa saya bilang blunder? Karena ternyata dia dikabulkan sama Allah. Iblis ini udah kurang ajar, udah ngegas sama Allah, udah sombong di surga, sekalinya dia minta dikasih sama Allah. Konyolnya di situ, ironinya di situ. Kenapa mintanya penundaan? Kalau dia minta pengampunan dikasih nggak? Ya, kenapa nggak minta pengampunan? Salah minta tuh ada loh, ada fenomena salah minta ya. Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat yang tiba-tiba kelihatan nggak pernah sholat, nggak pernah muncul di masjid maksudnya gitu ya, nggak pernah kelihatan di barisan sholat. Ditanya, nih si fulan kemana? Oh dia sakit ya Rasulullah. Oh ya udah kita jenguk ke rumahnya. Begitu sampai ke sana, udah tinggal tulang dibungkus kulit, udah lemes, udah nggak bisa apa-ngapain, terbaring nggak bisa apa-apain. Ditanya sama Rasulullah SAW, kamu kenapa? Saya minta kepada Allah, dosa-dosa saya tolong dibalas di dunia aja, jangan di akhirat. Kayaknya bagus ya logikanya ya. Kayaknya bagus. Tapi kata Rasulullah SAW, salah ente. Sama Allah jangan minta dihukum, minta diampuni. Jangan minta dihukum. Jangan sok gagah di depan Allah gitu. Ya Allah sekarang aja hukum. Belagu banget. Kayak sanggup aja. Jangan. Sama Allah minta ampunin. Karena Allah selalu bisa mengampuni. Gak pernah ada ceritanya Allah gak bisa mengampuni. Ini penting banget ya. Ini penting banget. Saya bawa jamaah umroh selalu ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, Ustadz katanya di Tanah Suci nanti kita kena batunya ya dosa-dosa kita kemarin. Saya bilang, saya sendiri belum pernah lihat ada orang kena batunya. Tapi kalaupun iya, kayaknya itu orang yang datang ke sana bukan niat tobat. Kalau Anda datang ke sana niatnya tobat, insya Allah aman. Kenapa? Karena justru itu perintahnya. Datang ke sana minta ampun sana. Jadi justru kita datang pergi umroh, datang ke Baitullah dengan mentalitas, ya Allah saya punya banyak dosa, saya gak lari. Saya gak bisa kemana-mana, ini dosa saya tumpuk sekarang, tolong ampunin. Ya, insya Allah gak bakal kenapa-kenapa. Insya Allah bahagia di Tanah Suci, beneran. Saya di Tanah Suci gak punya cerita yang gak enak. Enak semuanya. Ditolong orang di sana sini. Ya dulu dengar cerita katanya hati-hati di sana orang Afrika serem-serem, gak ada. Baik-baik semua. Ya, baik-baik semua.
Ya, dapat Hajar Aswad ditolongin sama orang. Bayangin ditolongin sama orang. Ya, tiba-tiba ditarik sama orang Turki. Orang Turkinya gede 2 meter. Tarik, bruk. Saya ditarik di belakang dia. Kan jadi enak, dia nabrak orang. Dia nabrak, saya di belakang aja gitu. Dia selesai nyiumin Hajar Aswad, udah dia pergi, dapat saya. Udah gitu doang. Yang lain mau sampai begini-beginian buat Hajar Aswad, saya emang enggak. Ya, ngintilin di belakang dia aja. Badannya segede-gede gaban. Bayangin gitu. Di mana logikanya tiba-tiba ada orang Turki ngomong aja kita nggak ngerti. Tiba-tiba dia narik tangan saya, tarik di belakang. Ngapain coba? Ya, jadi aneh gitu kalau Anda takut pergi ke sana gitu ya. Takut ke tanah suci, takut semua dosa dibales di sana. Ya, jangan minta dibales, datang ke sana minta diampunin. Ya, justru kita ke sana tuh nangis-nangisan. Makanya saya melarang sekali nyampe sana nggak ada yang Facebook Live ya. Nggak ada yang IG Live ya. Sampai sana kita berdoa dulu. Udah selesai tawafnya boleh selfie sekali 2 kali. Kalau 12 kali dimarahin sama askar. Kelamaan mas, kelamaan. Ya orang Indonesia lama sih. Datang askarnya. Haja. Gitu kan. Haja. Tarik. Kasih jalan. Maksudnya tarik kan jalan. Gitu tuh, haja. Ya iya, selfie-nya 12 kali, 16 kali, di mana nggak diusir. Sekali 2 kali mah normal, biasa aja. Kita kan jarang ke sono. Tapi itu pun setelah selesai tawaf. Tawaf tuh kesempatan 7 kali keliling Anda bisa berdoa apa aja gitu loh. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah bilang di sini ini tempat yang paling tepat buat menangis. Jadi jangan sampai ke sana yang ada malah selfie, malah IG live. Anak-anak, mama udah nyampe ke sini nih. Ntar aja selesaiin dulu 7 keliling cepet loh, gak lama. Udah selesai, beres nangis-nangisannya, beres minta ampunnya, habis-habis semua permintaan udah dikeluarin, semua isi hati udah keluar, selfie deh sekali 2 kali 3 kali mah aman gak bakal diapa-apain. Ya, selfie foto satu rombongan juga gak diapa-apain sama mereka, sama askar. Gak pernah saya punya pengalaman jelek gitu loh, gak ada. Ya. Nah itu kadang-kadang kitanya yang salah minta gitu. Atau kita gak merasa perlu meminta sama Allah, keliru. Ya. Saya dosanya banyak Ustadz, justru itu pengakuan itu yang penting. Pengakuan bahwa Anda salah. Lihat doanya Nabi Adam AS, Rabbana zolamna anfusana, ya Rob kami zolim pada diri kami sendiri. Pengakuan itu penting. Doanya Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin. Saya termasuk orang zolim. Pengakuan itu penting. Ngaku Anda salah, pasti diampunin. Dalam Islam konsepnya adalah taubat. Taubat itu artinya apa? Ada tahu gak taubat artinya apa? Asal katanya. Ya. Idza jaa nasrullah wal apa? Artana sayyidul fidina. Sabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba itu artinya apa? Kembali. Taubat itu kembali. Kenapa kosakatanya kembali? Kenapa kita harus kembali pada Allah? Karena kita yang layap. Kita yang ninggalin Allah. Pernah dengar gak hadis yang mengatakan kalau kamu mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi dengan berlari. Kalau kamu mendatangi Allah sehasta, Allah mendekatimu dengan sedepa. Pernah dengar gak hadis gitu? Ya, ada gak yang sebaliknya? Kalau kamu ninggalin Allah dengan berjalan, Allah ninggalin kamu juga dengan berlari. Gak ada kalimat Allah ninggalin kamu tuh gak ada. Cari, cari coba. Ada gak kalimat Allah ninggalin kamu? Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Ada hari-hari seperti terang benderang kayak duha, ada hari-hari gelap gulita kayak malam, tapi ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Allah enggak benci sama kamu, enggak ninggalin kamu. Indah sekali. Allah enggak pernah ninggalin kita yang ninggalin Allah. Maka berarti kita harus kembali. Kalau kita kembali pintu ditutup enggak? Enggak pernah pintu ditutup. Never. Jadi gak perlu ada pertanyaan, ya Ustadz saya punya banyak salah kira diampuni apa enggak, gak usah nanya kayak begitu. Udah pasti diampuni. Ya, masalahnya ente mau tobat gak? Bagian dari tobat adalah ngaku salah gitu. Sebutin salahnya apa, itu lebih bagus lagi, sempurna tuh. Ya, salah satu syarat dari tobat nasuha itu ya benar-benar merasa bersalah. Tahu kita salah kita apa. Ya, kalau perlu sebutin. Saya salah ini. Oh, itu keren tuh. Ya. Nah iblis
Sekalinya udah sekurang ajar itu, dari tadi kita baca ayat 11, 12, 13, sekurang ajar itu iblis sama Allah, ditanya malah ngegas, di surga malah sombong, giliran iblis minta dikasih sama Allah. Ya, udah kurang ajar kayak gitu aja minta masih dikasih. Masalahnya dia mintanya salah. Ya. Dia bisa dapat banyak, dia malah minta sedikit. Saya juga suka mengkritisi, ada yang saya pernah lihat ya, ada sekarang istilahnya keren luar biasa. Ada istilahnya influencer dakwah. Bilang dai aja malu gitu. Bingung saya juga. What's your point sih gitu lah. Ya kan kita influencer, semua dai influencer. Ya udah kalau gitu dai aja sebut susah amat. Tapi ya terserah lah. Ada orang menyebutnya influencer dakwah terus dia cerita. Teman-teman saya punya iPhone seri terbaru. Ini bukan iPhone. Ini Xiaomi ini. Saya punya iPhone seri terbaru. Tahu nggak gimana caranya supaya dapat iPhone nggak pakai bayar? Caranya kalau lewat tokonya salawatin aja. Itu yang konyol gitu. Ya. Rasulullah SAW dulu punya pembantu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu saking setianya sama Rasulullah SAW. Sampai-sampai bangun tidur tahajud aja dia udah tahu Rasulullah SAW bangun jam segini kira-kira. Begitu bangun, begitu keluar kamar udah ada air buat wudhu. Segitu setianya Anas bin Malik sama Rasulullah SAW. Ya ini anak baik banget, anak muda, masih kecil, ya masih remaja. Saking baiknya Anas bin Malik, Rasulullah SAW nanya, Anas mintalah sesuatu sama saya, minta apa aja. Ya, sekalinya disuruh minta, apa coba diminta? Ya Rasulullah, saya minta bersama engkau di surga. Tapi sekarang kita salawat buat iPhone. Yang punya pabrik iPhone gak pernah salawat. Sekerdil itu mimpi kita sekarang. Mimpi kita adalah punya iPhone. Ya elah. Anas bin Malik ditanya mau apa? Mau bersama Rasulullah SAW di surga. Keren banget itu. Top banget. Lu bisa minta itu, tapi lu malah minta itu. Ya itulah maksudnya itulah. Ya iblis itu gitu tuh. Lu bisa minta pengampunan, kenapa lu minta yang ini? Minta penundaan. Blow on. Ya. Orang mau baca salawat tuh buat apa coba? Salawat, ya Allah, aku mencintai Rasulullah, saya gak bisa ketemu sekarang, tolong kumpulkan saya di surga, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang minta kayak begitu, ini malah minta ya Allah iPhone ya. Bahkan ada hadisnya loh yang serem juga, serem sekali hadisnya. Hadisnya yang ada menceritakan tentang ada orang yang berilmu tapi ternyata ria, ada orang berjihad tapi ternyata ria. Jawaban Allah kepada mereka apa coba? Enggak, kamu berjihad supaya bisa dibilang pahlawan. Jawaban Allah apa? Kamu kan sudah dapat apa yang kamu inginkan. Sekarang udah. Sana masuk neraka. Jangan-jangan kita nanti kayak begitu. Salawat. Kan udah dapat iPhone kemarin. Sekarang minta bersama Rasulullah SAW di surga. Kan kemarin minta iPhone. Bukan minta itu. iPhone-nya udah dapat kan? Udah ya udah sana. Sedekah motor minta mobil. Kesebut jadinya kan. Ya. Lantas mintanya mobil ya mobilnya dapat kan? Udah. Selesai. Ya. Padahal kita sedekah bisa minta yang lain. Ya. Yang paling top itu minta ketaatan, itu paling top. Minta ketaatan. Ya. Sedekah sambil minta sesuatu boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling bagus adalah minta ketaatan. Jadi pas lagi sedekahnya misalnya cuma 5.000 berapa gitu ya, 10.000 gitu ya. Pas kita masukin bilang ke Allah, ya Allah saya pengen umroh. Nah, itu minta ketaatan kan? Ya, nggak tahu duitnya dari mana, pokoknya saya minta umroh, saya pengen naik haji, saya nggak tahu sanggup bayar apa gimana, tapi kalau Allah bantu saya bisa berangkat. Ya, insya Allah saya bisa berangkat, nggak tahu gimana caranya. Ya, itu permintaan yang paling bagus. Minta ketaatan, bantu saya dalam ketaatan, bantu saya jadi orang lebih soleh. Wih, keren banget itu. Minta iPhone, ya dikasih. Ya, udah gitu yang punya pabrik iPhone nggak pernah salawat, blunder, ya, blunder banget, ya. Udah gitu begitu dapat iPhone dipakai buat apa coba? WhatsApp. WhatsApp sama Xiaomi juga bisa. Ya, HP belasan juta dipakai WhatsApp juga. Ya, itu ironinya di situ itu. Iblis tuh ironi, makanya dibilang berputus asa. Dia bahkan gak kepikiran bisa diampunin. Itu salahnya iblis gitu. Dia gak kepikiran. Dari tadi di setiap stage itu, di setiap tahapan dia bisa minta ampun. Tapi gak kepikiran. Gak kepikiran itu. Gak ada pemikiran sama sekali. Minta ampun sekarang juga bisa lu yang. Enggak. Ya. Nah, itu makanya dibilang iblis tuh dari kata ablas. Berputus asa. Ya, putus asa tuh gak boleh bagi seorang mukmin, gak boleh. Gak boleh. Kita selalu bisa berharap. Saya pernah baca sebuah hadis.
qudsi ya, itu sangat menggetarkan sekali buat saya gitu ya. Jadi ceritakan nanti ada anak Adam, Nabi Adam alaihissalam, anak-anak bukan berarti anak langsung gitu ya. Artinya manusia lah gitu ya. Ada manusia begitu dihisap, ternyata Allah bilang ke malaikat tanpa pengetahuan orang itu, bilang ke malaikat, bacain aja dosa-dosa kecilnya, dosa besarnya nggak usah. Dosa besarnya nggak usah baca, lewatin ya, skip. Terus dibacain semua dosa-dosanya kan? Dibacain dosa-dosanya, akhirnya setelah timbang, karena bacain dosa-dosa kecilnya doang, begitu dibaca, begitu ditimbang, oh masuk surga. Ya, nah saking polosnya manusia di depan Allah, nggak bisa bohong, manusia di depan Allah nggak bisa bohong kan? Saking polosnya kita, begitu dia mau masuk gerbang surga, sempet-sempetnya dia nengok lagi ke Allah, nanya, ya Allah, saya punya dosa yang lain, kok nggak dibaca? Saking polosnya gitu. Kalau kita pakai logika sekarang kan, nggak dibaca, kesempatan. Ya. Tapi nanti nggak begitu, nanti kita nggak bisa bersiasat kayak begitu. Saking polosnya kita, nanya, ya Allah, kan ada dosa yang belum dibaca. Nah sampai situ hadisnya berhenti, Rasulullah SAW ketawa. Ya artinya apa? Artinya hadis itu menyatakan bahwa kita tuh selalu punya harapan sama Allah. Allah tuh kadang-kadang nggak perlu sebab apa-apa, tiba-tiba Allah bisa mengampuni aja. Ya, dia bahkan nggak tobat dari situ, dia nggak tobat, tapi Allah bisa ngasih, udah nggak usah dibaca, skip, masuk. Nah, ya, jadi jangan putus asa sama Allah. Jangan bilang Allah nggak bisa ngampunin. Nah itu logika iblis tuh. Iblis tuh nggak kepikiran bisa diampunin. Ya, rugi banget dia. Sekalinya minta kayak begitu. Ayat 15-16 ya, sekarang 17. Tinggal 2 lagi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ini kata-kata iblis. Qala berkata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau memutuskan saya tersesat, karena engkau bikin saya tersesat, karena engkau mencap saya tersesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, akan saya ganggu manusia, akan saya simpangkan manusia siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Bukan sirotol mustaqim tapi sirotokal mustaqim, ada k-nya, engkau, jalanmu yang lurus. Ya, jadi ada penekanan di situ, ada jalanmu gitu. Ya. Apa yang bisa kita baca di sini? Pertama, iblis mencap bahwa Allah telah menyesatkan dirinya. Dari tadi ayat 11 sampai 15 ada enggak kalimat Allah bilang kayak begitu? Kamu tersesat dan gak akan bisa balik lagi. Never. Jadi kalau Anda merasa hidup Anda lagi kacau balau, kemungkinan besar kitalah yang suudzon sama Allah. Kita yang ngecap sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau gak membolehkan saya sukses? Siapa yang bilang gak boleh? Ini buktinya gagal mulu. Ini buktinya punya masalah segala macam. Banyak orang sukses karena bangkit dari masalah. Ya, banyak orang bangkit dari masalah. Tadi yang saya bilang Michael Jordan, tahu gak kenapa Michael Jordan latihan kayak tadi? Kenapa orang datang jam 9, dia datang jam 7? Ada alasannya loh, dia cerita kemana-mana. Alasannya apa? Karena dia waktu SMP mau masuk tim basket tapi gak diterima. Sama pelatihnya, enggak, lu gak jago. Wah sakit hati dia. Sakit hati sehingga latihannya lebih gila daripada yang lain. Lihat, bangkit dari masalah, itu yang bikin dia hebat. Ya, jadi jangan kira kalau kita kena masalah berarti Allah gak pengen kita sukses. Loh, ini jalan suksesnya ini. Ya, Anda bisa bangkit dari sini, kelar masalah. Nanti jadi yang terbaik. Iblis bilang, fabima aghwaytani, karena engkau bikin saya tersesat. Siapa yang bikin Anda tersesat? Allah nggak gitu. Malah dia membangkang, malah ditanya lagi, mana alaka atas juda amartuk. Kenapa kamu, apa yang makanya kamu bersujud? Itu kan luar biasa lembutnya Allah. Allah nggak ngasih cap. Justru iblis yang ngecap Allah kayak gitu kan? Iblis yang menuduh Allah. Ya. Iblis yang menuduh, engkau bikin saya tersesat. Loh siapa? Ya, lihat salahnya iblis udah berapa kali coba dari tadi. Ya, berapa kali salahnya? Gak mau sujud, ngegas, ya, terus sombong di surga, terus mintanya salah. Sekalinya minta bukan pengampunan, gak berharap sama Allah. Sekarang ngecap Allah lagi, kurang ajar. Ya, yang mau diapain coba nih orang kayak begini? Ya, malah ngecap Allah. Dari tadi Allah gak bilang apa-apa. Cuma dikeluarin dari surga, gak masuk neraka, belum. Ya, udah kurang ajar gitu, sekalinya minta dikasih juga. Malah dia bilang, gara-gara Anda sih ngecap saya. Loh, siapa yang ngecap dari tadi? Ya, padahal Allah belum pernah melakukan hal itu. Dari tadi belum. Ini udah sampai ayat 16 nih. Kita
Kita cuma sampai ayat 18. Ya, udah sampai ayat 16 belum ada cap itu. Dan iblis mau melawan Allah tapi tidak secara langsung. Oh, iblis tahu dia nggak bisa ngelawan Allah. Iblis itu bukan nggak tahu siapa Allah ya. Iblis itu bukan ateis, bukan nggak kenal Allah. Dia kenal Allah, dia tahu siapa dia. Kalau orang ateis kan karena dia nggak pernah lihat Allah aja kan, dia nggak tahu siapa Allah gitu. Ya, ateis di Indonesia biasanya karena malas sholat aja, malas ibadah, ya. Jadi ateis. Gitu. Ya, iblis nggak begitu, iblis tahu siapa Allah. Kalau di surat Al-Hijr kalimatnya Rabbi bima aghwaytani. Qala Rabbi bima aghwaytani. Jadi iblis itu mengatakan Allah itu Rabbi, pencipta saya, wahai Robku. Ya. Kalimatnya masih lebih bagus daripada Bani Israel. Bani Israel mengatakan ke Nabi Musa SAW apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Nah, kemarin yang belah lautan siapa? Ya, jadi seolah-olah Tuhan Nabi Musa SAW bukan Tuhan dia gitu. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperanglah sono. Kami gak ikutan. Itu kata-katanya Bani Israel. Iblis itu masih nyebut Rob saya. Rob itu yang menciptakan saya, yang memenuhi kebutuhan saya, yang menyayangi saya. Itu Rob. Ya. Jadi iblis itu gak salah paham siapa Allah. Makanya iblis gak mau ngelawan Allah langsung. Tapi kalimatnya apa? Laqudana lahum siratakal mustaqim. Akan saya simpangkan mereka dari jalanmu yang lurus. Udah tahu kan itu jalan Allah. Udah tahu masih berani ganggu juga. Ya dia gak ganggu Allah. Tapi diganggu orang yang lewat di jalan Allah. Ya bayangin. Ya, itu kan kekurang ajaran yang luar biasa gitu ya. Bayangin ada tetangga kita gak berani berantem sama kita. Tapi kucing kita ditendang tiap hari. Tendang, wah kok ini kucing lama-lama makin sakit badannya gitu ya. Ternyata digebukin sama tetangga kita. Kurang ajar gak? Ya kurang ajar lah gitu. Ya ngajak perang. Ya sama aja Anda gak berani sama Allah tapi Anda mencederai hamba Allah. Menyesatkan hamba Allah. Ya. Nah ini yang harus kita ingat bahwa ketika kita melakukan apapun, kezoliman apapun yang Anda lakukan kepada siapapun, objek dari kezoliman Anda itu adalah hamba Allah juga. Hati-hati sama Allahnya. Ya, kayak tadi kucing tetangga kita tendang kucing bisa ngelawan nggak? Enggak. Tapi kan dia punya tetangga. Hati-hati sama tetangga. Gitu. Sekarang kita zolim sama orang bisa ngelawan nggak? Kadang-kadang nggak bisa ngelawan. Barangkali dia orang miskin. Barangkali dia pembantu, barangkali dia orang kecil, gak berani ngelawan. Tapi kira-kira Allah diem gak? Allah bakal diem gak? Kadang-kadang ada orang soleh malah dipermainkan. Tenang dia mah gak bakal marah. Dia mah orangnya senyum-senyum aja, baik-baik aja, kerjain aja. Ya kan gitu kan? Suka dikerjain kan? Makanya ada kalimat apa di medsos? Sabar. Jadi orang baik pasti kesel. Karena dikerjain orang jadinya. Ya. Tapi ketika Anda ngerjain orang baik, kira-kira Allah diem gak? Ya. Mungkin orang itu maafin, tapi Allah maafin gak? Kan Allah yang punya. Ya, Allah juga barangkali Allah juga kesel lihat nih hamba saya yang soleh dijailin mulu sama orang ini. Awas ya. Dia memaafkan, Allah maafkan gak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, atau mungkin bukan memaafkan, cuma mendiamkan saja. Diam bukan berarti ngasih maaf ya. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan kezoliman. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun sekalipun kan ciptaan Allah juga. Anda menyakiti binatang tanpa alasan yang jelas, kira-kira Allah diam nggak? Belum tentu. Ya. Nah itu kerjaan iblis gitu. Ayat 17-nya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kata iblis, nanti saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wah, saya datangnya manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Dari segala arah. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti kau akan lihat sebagian besar di antara manusia itu enggak bersyukur. Secara nggak langsung iblis mau mengadakan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara nggak langsung, kalau langsung ya dia nggak mungkin menang, ya. Tapi dia akan mengganggu manusia, ya, dari segala arah, ya. Dari segala arah ini juga perlu ini ya. Ini
Ini penafsiran orang sih gitu ya, penafsiran. Jadi nggak bisa dipastikan benar apa enggak. Ada yang bilang begini. Ada ulama yang berusaha menasionalisasikan. Ini kan Iblis bilang saya mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa nggak ada atas dan bawah? Ya, ada para ulama yang mengatakan logikanya kalau ingat atas dan ingat bawah manusia selamat. Ingat atas ingat apa? Ingat Allah. Ingat bawah? Ingat kematian. Ya, ingat Allah, ingat mati, selamat deh lo. Ya, bayangin orang mau bermaksiat, ingat Allah, selamat. Allah mau bermaksiat, ingat mati, selamat udah. Ya, itu aja. Kalau godaan bisa dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu juga ada penafsiran yang lain. Depan tuh apa? Depan tuh masa depan. Kadang-kadang kita nggak mau berbuat sesuatu demi mengamankan masa depan kita. Saya dulu pernah nanya ke teman-teman saya yang belum berjilbab waktu kuliah. Karena kita deket gitu ya, suka bercanda bareng gitu ya. Saya dengan seenak udelnya saya nanya gitu ya. Kenapa sih lu lupa dia belum pernah berjilbab? Jawaban saya kayak gitu pertanyaannya. Ya itu kan pertanyaan berbahaya kalau belum kenal gitu ya. Jadi karena udah kenal ya udah gitu ya. Kenapa lu belum berjilbab? Coba jawab. Ternyata dari 4 orang gitu ya. 4 orang teman saya yang belum berjilbab jawabannya sama semuanya. Sama, khawatir masa depan. Kalau berjilbab takut gak dapat jodoh. Kalau gak berjilbab takut gak dapat kerjaan. Takut masa depan. Jadi kadang-kadang jebakan setan itu di masa depan. Khawatir sama masa depan. Ya. Kadang-kadang masa lalu, belakang. Belakang tuh masa lalu. Kadang-kadang masa lalu jadi penghambat kita. Karena kita merasa udah banyak dosanya. Kita merasa lihat masa lalu kita kelam. Kita gak bisa jadi orang baik. Itu penghambat kita. Ya. Kadang-kadang penghambat kita adalah dari kiri. Kiri itu dosa. Ini sekali lagi nih. Para ulama berusaha ya merasionalisasikan kenapa kanan kiri depan belakang gitu. Ya, yang kiri itu apa? Dosa. Kadang-kadang kita banyak dosa jadi merasa nggak bisa tobat. Ya, itu tipuan setan. Kadang-kadang kanan amal soleh kok bisa menipu kita juga bisa. Ya kita beramal soleh tapi setan mengajak kita untuk takabur. Wah, sholat lu lebih bagus daripada dia sholatnya nggak bagus tuh. Ya cepet-cepet bacanya pendek-pendek doang, kerenan kita. Nah itu setan tuh. Ya, padahal kan kita cuma menang 1 poin doang. Kalaupun iya, kita cuma menang 1 poin. Sholat kita lebih bagus, iya. Jangan-jangan yang lain lebih bagus dia. Semuanya itu ya, saumnya bagusan dia, sedekahnya bagusan dia, berbakti pada orang tuanya bagusan dia, ya kalah kita. Ya. Itu kanan kiri depan belakang. Ya, depan belakang kanan kiri. Kenapa atas bawah nggak ada? Karena atas bawah nggak bisa jadi tipuan iblis. Ya, jadi iblis tuh kalau manusia ingat sama Allah selamat, kalau ingat mati selamat juga, ya. Nah ini sebagian usaha para ulama gitu ya, mengungkap rahasia kenapa disebut cuma depan, belakang, kanan, kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti iblis tuh pengen menipu manusia dari segala arah, segala cara yang dia bisa kerjain dia kerjain. Ya, gimana caranya bisa ngibulin orang, gitu ya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam gimana dibohonginnya? Apa kata-kata iblis pada Nabi Adam alaihissalam? Apakah iblis kan yang dilarang kan mendekati pohon kan? Hadhihi syajarah ya pohon ya. Gimana caranya meyakinkan Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon itu? Padahal dilarang sama Allah. Gimana caranya? Apa janjinya iblis? Ada yang tahu? Apakah? Abadi, hidup abadi. Menjadi malaikat dan hidup abadi selamanya di surga. Ya itu janjinya iblis. Ya. Sekarang dulu saya pernah mikir, kok Nabi Adam gampang banget ketipunya. Tapi setelah saya pikir gak gampang. Kenapa? Surga itu isinya kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa. Kita aja belum pernah ke surga, pengen ke surga. Karena Nabi Adam AS hidupnya di surga. Tapi dia diciptakan untuk dikirim ke bumi kan. Dari awal, tadi yang ayat ini dibacakan ya. Kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi manusia itu diciptakan di surga, tapi memang mau dikirim ke bumi. Ya, sekarang Nabi Adam AS tahu rasanya hidup di surga dan dia tahu bakal dikirim ke bumi. Tiba-tiba kata iblis, ada solusinya bos. Kalau lu mau di sini selamanya, nah, jadi iblis itu memanfaatkan keinginan Nabi Adam AS. Keinginannya salah nggak? Nggak. Keinginannya nggak salah. Nggak salah orang pengen di surga itu nggak salah gitu. Ya, yang salah kalau orang pengen neraka, nah itu nggak beres. Ya, kalau orang pengen di surga itu nggak salah. Maka dalam surat An-Nas apa kerjaan iblis? Yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasah. Tahu nggak waswasah bahasa terjemahan artinya apa?
Kalau dalam bahasa Indonesia kan was-was itu artinya gelisah ya, was-was. Nggak tepat sebenarnya. Was-wasah itu terjemahan yang paling mendekatnya adalah obsesi. Keinginan yang menggebu-gebu sampai gelisah. Kalau nggak dapat gelisah. Nah itu kerjaan setan. Maksud saya begini, gambarannya begini. Kalau Anda pingin punya rumah salah nggak? Salah nggak pingin punya rumah? Bukan hanya benar tapi syar'i. Seharusnya Anda punya rumah. Kalau Anda punya keluarga ya, kalau kita udah punya keluarga, emang seharusnya kita punya rumah. Syar'i. Jadi orang justru salah kalau dia nggak punya keinginan punya rumah. Itu salah itu, nggak benar. Ya, jadi pingin punya rumah tuh nggak salah. Pingin punya kendaraan salah nggak? Nggak. Yang salah adalah kalau Anda pingin sekarang, maunya sekarang juga. Kalau nggak dapet, nggak mau tahu gimana caranya. Nggak peduli halal haram. Nah itu namanya was-wasah, obsesi. Jadi keinginan Anda nggak salah. Anda pingin punya pasangan nggak salah. Tapi kalau menghalalkan segala cara itu yang nggak benar. Pingin punya kekayaan nggak salah. Pingin makan gak salah. Tapi kalau menghalalkan segala cara itu gak benar. Kalau harus sekarang. Pokoknya harus yang itu. Kalau gak itu gue ngambek. Nah, itu obsesi itu. Was-wasah. Itu yang gak boleh. Ya. Jadi Nabi Adam AS pengen di surga itu gak salah. Tapi tugas dia di bumi dulu sekarang. Ya. Dan gak boleh mendekati pohon itu. Nah jadi cara iblis adalah dia memanfaatkan fitrah kita. Keinginan yang sebenarnya fitrah gak salah. Keinginannya gak salah, ya. Tapi dibisik-bisikin sampai kita terobsesi, sampai kita pengen melakukan jalan pintas, ya. Nah, tapi Nabi Adam AS hebatnya apa? Begitu ditegur, langsung ngaku salah dan langsung diampunin, selesai, beres. Ya, jadi sama Allah tuh kalau ngaku salah beres, ya. Nah, misinya iblis adalah menjadikan mereka tidak bersyukur. Ya, jadi orang iblis itu sukses kalau kita nggak bersyukur. Orang yang merasa dirinya hidupnya sengsara itu biasanya bukan karena sengsara beneran, tapi karena kurang bersyukur. Sekarang kan lagi zamannya Palestina, lagi Gaza lagi dibombardir. Lu lihat videonya. Emang sengsara dia, sengsara kita pada dia? Kalau kita masih ngerasa hidup gua sengsara Ustadz, ya elah. Ya banyak omong deh. Yang banyak omong. Kemarin gue baru lihat anak kecil sampai gemeteran karena stres kena bom rumahnya. Jangan bilang lu sengsara, gue gamparin lo. Gue gak mau denger. Gak ada. Ya kan? Kalau orang bilang saya sengsara hidupnya, kemungkinan besar karena gak bersyukur. Bukan karena benar-benar sengsara, enggak. Saya orang paling sial sedunia Ustadz, alah lebay. Orang paling sengsara makan masih 3 kali sehari. Enggak, ya. Sekarang lagi beredar tuh video-videonya. Lihat itu, antum lihat itu, biar tahu bahwa mereka aja masih bersyukur kadang-kadang. Alhamdulillah, ya. Ada kan videonya bapak-bapak tuh, rumahnya hancur, lebur, berantakan gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting keluarga saya kumpul masih ada semua, ya. Harta gimana Pak? Rumah bisa dibangun lagi. Alhamdulillahnya berkali-kali. Kita rumah masih berdiri aja belum nggak di alhamdulillahin tiap hari. Ya, kapan terakhir alhamdulillah saya masih punya rumah? Kapan terakhir ngomong kayak gitu? Belum pernah jangan. Ya. Kadang-kadang pas baru beli aja alhamdulillah dapat rumah gitu ya, kebeli juga. Habis itu besok-besoknya nggak alhamdulillah lagi. Ya kan? Ini masalahnya bersyukur apa nggak bersyukur. Bukan punya nggak punya, sebenarnya kita punya. Dapat kita rahmat Allah, dapat bagian. Tapi kita lupa, gak bersyukur. Di luar sana ada orang bagiannya lebih sedikit dari kita. Tapi alhamdulillah lebih banyak. Ya, syukurnya lebih banyak. Terakhir ayat 18. Baru keluar vonisnya. Jadi vonis Allah tuh baru keluar nanti. Udah lama bujuk-bujukin baru kemudian keluar. Qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dari sana sebagai dalam keadaan terhina. Ya. Dalam keadaan direndahkan. Laman tabi'aka minhum, kalau ada yang ngikutin kamu, lamlana jahannam minkum ajmain. Kami masukkan, kami giring semua ke neraka jahanam, semuanya. Ya. Setelah sedemikian rupanya pembangkangan iblis, baru Allah jatuhkan vonis. Jadi enggak salah sekali langsung divonis, enggak. Ya, udah berkali-kali lipat dia bikin kesalahan. Ya.
Gak bakal balik juga, baru divonis. Dan Allah tidak khawatir pengaruh iblis. Jadi Allah tuh gak khawatir iblis tuh bakal ngumpulin pengikut banyak banget gitu ya. Nanti pengikut iblis banyak, orang jahat lebih banyak Ustaz. Nanti di akhirat gak ada gunanya. Kadang-kadang film-film Hollywood tuh salah kaprah gitu ya. Ada dulu teman saya nonton film Hollywood, akhirnya dia nanya, Mal, jadi bener iblis tuh ngumpulin pengikut supaya bisa kudeta di neraka? Saya bilang, lu kata iblis punya kekuatan di neraka, iblis tuh jadi terdakwa di sono, jadi terhukum. Ya dia bukan yang punya kekuasaan. Jadi iblis bukan penguasa neraka, ya enak amat udah jadi jahat di dunia, di akhirat jadi penguasa. Kagak ya, kagak, salah konsep. Ya iblis itu bukan penguasa neraka, bukan. Iblis itu penghuni neraka. Ya penghuni. Ya dia terhukum di sana. Jadi berapapun banyaknya pengikutnya nggak relevan, nanti bakal masuk neraka jahanam. Dan Allah nggak punya masalah, nggak akan kehilangan. Dulu pernah ada tuh orang Islam liberal yang bilang nanti kalau yang masuk surga orang Islam doang, nanti Allah sedih. Allah sedih ngelihatnya gitu ya. Ya, kok banyakkan manusia masuk neraka daripada masuk surga gitu ya. Jangankan Allah saya bilang. Antum baca surat Al-A'raf gak? Surat Al-A'raf itu diceritakan bagaimana penghuni surga pun gak sedih lihat penghuni neraka. Penghuni neraka tuh minta ke penghuni surga, kasihlah kami air setetes aja. Apa kata penghuni surga? Enggak, itu emang udah pas buat kamu. Kok gitu sih penghuni surga, kok sadis banget sih? Bukan sadis, tapi dari surat Al-Bayyinah, apa ciri-ciri penghuni surga? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Jadi kalau kita masuk surga, kita tuh udah gak punya masalah lagi sama Allah. Allah masukin siapa aja ke neraka, ya udah. Ya sudah. Ya kita gak protes, ya Allah kenapa dia masuk neraka, balikin dia ke sini. Enggak. Kita udah ridho sama Allah. Ya. Ya nanti kita gak akan sedih ngeliat orang disiksa di neraka, ya lempeng-lempeng aja. Kalau kita masuk surga gitu. Ya insya Allah masuk surga. Ya namanya mukmin pasti masuk surga. Ya. Nah, jadi jangankan Allahnya jangankan Allahnya gitu ya. Manusianya pun gak sedih ngeliat penghuni surga pun gak sedih lihat penghuni neraka. Ya, jadi Allah juga gak punya masalah. Ya, jangan kira Allah akan membatalkan kehendaknya gitu ya. Ya. Kata Ustadz Akmal kan kita gak boleh berhenti berharap sama Allah. Jadi walaupun kita ahli maksiat, gak pernah sholat, bisa berharap sama Allah, gak bisa gitu ya, gak begitu. Ya. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu. Seperti udah disebutkan tadi di awal gitu ya. Kenapa kita bahas logika iblis? Karena iblis sama kita punya satu kesamaan. Apa? Sama-sama punya pikiran. Ya, bisa menentukan, sama-sama bisa memilih jalan kita sendiri. Kalau malaikat udah pasti taat. Ya, tapi iblis itu jin dan manusia sama-sama memilih jalannya, mau beriman atau kafir. Ya, dan kesalahan iblis itu sangat relate sama kesalahan kita. Sangat bisa jadi kita juga melakukan kesalahan seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Ya kita pelajari sekarang ini kan supaya enggak kayak begitu. Ya, supaya kita enggak nyontoh dia. Mudah-mudahan.